Selamat malam, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini, bersama keluarga, kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Menjadi dewasa iman di dalam Kristus bukan dari status, pengetahuan, dan pengalaman yang kita peroleh sebagai tolok ukur kualitas kerohanian kita. Namun kedewasaan kita di dalam Kristus terbukti dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22-26 mengatakan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Marilah kita awali ibadah, menghadap Allah dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita." Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu, memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami telah melihat kebaikan dan kemurahan yang begitu besar Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Engkaulah tempat perlindungan kami yang kekal. Engkaulah sumber pengharapan bagi kami di tengah kehidupan yang tidak pasti ini. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan menjadi sandaran untuk berharap. Hari ini kami beribadah kepadamu. Kuduskan dan berkatilah ibadah kami, agar hanya nama Tuhan saja yang kami agung dan muliakan dalam hidup ini. Inilah kami ya Tuhan, yang datang kepadamu, memohon berkat dalam ibadah ini. Bapa yang baik, mampukan kami mengerjakan bagian kami dengan benar, sehingga kami terus bertumbuh dan menghasilkan buah roh yang lebat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membacakan Mazmur 133 ayat 1-3 secara responsoria.
Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. seperti minyak yang baik di atas kepala, Meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. seperti embun gunung Hermon yang turun, Ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah yang mempunyai semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan sampai dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan ini merupakan anugerah yang Tuhan berikan. Di malam ini kami boleh kembali bersekutu walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Tetapi kami boleh diikat dalam kesatuan Roh Kudus yang menuntun kami untuk menyembah, memuji, dan membesarkan nama-Mu. Duduk di sekitar firman-Mu untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan. Dan oleh kuat kuasa pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu. Sehingga dalam kebersamaan kami sebagai umat Tuhan yang telah Kau selamatkan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Agar hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami mencerminkan relasi kami yang dekat dengan-Mu. Dan hidup persekutuan yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera dalam satu kasih di tengah persekutuan. Bersabda ya Tuhan, karena kami semua sudah siap mendengar. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat yang kekasih, kita akan membaca Alkitab. Dan mari kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1
1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari kita persiapkan dan kita buka Alkitab kita. Demikian. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab di malam hari ini. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah persekutuan jemaat, bila mengalami perselisihan di antara anggotanya, perselisihan di antara pelayan Tuhan dan anggotanya, dan kemudian mereka menjadi kelompok-kelompok atau klik satu dengan yang lain, bisa dipastikan suasana persekutuan itu akan menjadi kurang nyaman. Persekutuan itu akan kehilangan sukacita dalam kasih satu dengan yang lainnya. Kalau kelompok A yang mendapatkan peran melaksanakan tugas, kelompok yang lain pasti tidak mau terlibat. Bahkan mungkin ada usaha-usaha untuk menggagalkannya. Semakin lama situasi kondisi yang seperti itu bila dibiarkan, pasti semakin kehilangan
sukacita dan damai sejahtera, dan perpecahan akan semakin menajam. Dalam bacaan kita di malam hari ini, Paulus bicara tentang iri hati, perselisihan yang semakin memanas di antara kelompok Apolos, kelompok Kefas, dan kelompok Paulus sendiri, yang membuat sendi-sendi persekutuan semakin rapuh, dan pekerjaan Tuhan pun tidak dapat dijalankan dengan baik. Saudaraku, dalam suasana atau situasi iri hati dan perselisihan yang menajam, Paulus berbicara kepada anggota-anggota jemaat. Di Korintus itu dikatakan ia sedang berbicara dengan manusia duniawi. Nah, jadi bukan dengan manusia rohani, karena mereka tidak mengenal kasih Tuhan Yesus yang membawa damai dan sukacita di antara mereka. Kasih Tuhan Yesus itulah yang sesungguhnya mempersatukan dan yang mengikat kita satu dengan yang lain untuk sama-sama mengalami kasih dan kebaikan Allah. Tetapi kenyataannya mereka bukan menjadi pengikut Kristus untuk berbuat kasih kepada sesama, saudara seiman, mencintai damai satu dengan yang lain, tetapi mereka justru menjadi pengikut para pelayan Tuhan. Jadi bukan mengikut Kristus, tetapi mereka menjadi pengikut pelayan Tuhan yang diutus Tuhan di tengah-tengah jemaat, bahkan menjadi kelompok-kelompok atau klik. Dikatakan tadi ada kelompok Apolos, ada kelompok Kefas, ada kelompok Paulus sendiri yang semakin memanas. Jelaslah di sini saudara-saudaraku, yang menjadi pusat pikiran mereka, yang menjadi pusat pemberitaan mereka bukan lagi Injil Yesus Kristus, tetapi oknum pribadi para pelayan yang pernah melayani mereka dan menjadi idola mereka sampai membentuk kelompok-kelompok atau klik dalam jemaat yang mengakibatkan perpecahan. Inilah yang membuat sendi-sendi persekutuan menjadi rapuh dan pelayanan serta kesaksian yang dilakukan menjadi lemah. Umat Kristus yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau di dalam jemaat persekutuan saling iri hati, berselisih, bermusuhan, dan perpecahan terjadi, itu menandakan yang bermusuhan adalah manusia duniawi yang tidak mengenal cinta, damai, ya, tetapi cinta perpecahan. Paulus tegas memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya siapakah Apolos? Siapakah Kefas? Siapakah Paulus sendiri? Mereka hanya pelayan, hamba Tuhan yang diutus di tengah jemaatnya. Mereka bukan apa-apa dan mereka bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan Yesus mengutus mereka di tengah-tengah jemaat itu. Mereka hanya dipakai oleh Tuhan menjadi mitra Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, membaptis mereka menjadi anggota jemaat, menjadi pengikut Kristus dan melayani mereka.
Mereka hanya memiliki peran tertentu yang diberikan Tuhan. Dalam ayat 6 sampai 9, coba lihat Alkitabnya, dikatakan seperti ini. Aku yang menanam, aku Paulus di situ. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam dan atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Mereka sama-sama hanya mendapatkan kasih karunia. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudaraku, jelaslah bagi kita. Paulus mau mengatakan bahwa dia dan Apolos sama-sama pekerja yang mendapat upah dari yang empunya ladang. Dan ladang itu sendiri adalah jemaat. Karena pelayanan yang mereka kerjakan di tengah-tengah jemaat Tuhan atau ladang Tuhan. Mereka hanya kawan sekerja Allah yang dipercayakan melayani umatnya. Dipercayakan. Bukan mereka yang punya pelayanan itu. Mereka hanya dipakai untuk masa tertentu. Dan pekerjaan tertentu. Yang satu menanam dan yang lainnya menyiram. Tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Allah sendiri. Kalau Allah tidak menumbuhkan, maka tidak ada artinya yang menanam ataupun yang menyiram. Kalau tidak terjadi pertumbuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat itu. Yang menanam dan yang menyiram memang mempunyai peran yang penting. Tetapi yang paling penting dan yang terpenting dan menentukan adalah peran Allah yang menumbuhkan. Saudaraku, walaupun di tengah jemaat Korintus terjadi persekutuan yang terdiri dari kelompok-kelompok tadi, kalau kita baca di bagian lain di dalam surat 1 Korintus ini, khususnya di dalam pasal 16 ya. Di dalam pasal 16 ayat 12 di sana diperlihatkan bahwa sekalipun mereka terjadi kelompok-kelompok seperti itu, tapi Paulus tetap menjaga hubungan yang baik dengan Apolos. Jadi walaupun ada pengikut-pengikutnya di tengah-tengah persekutuan jemaat di Korintus, tapi Paulus sendiri itu tetap menjaga hubungan yang baik dengan Apolos. Kalau kita lihat 1 Korintus 16 ayat 12 ya, coba buka Alkitabnya. Di sana dikatakan, tentang saudara Apolos dikatakan, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, nanti ia akan datang. Nah, berarti Paulus tetap menjalin komunikasi dengan Apolos. Dia mengajak Apolos untuk datang ke Korintus bersama dengan saudara-saudara lain. Tetapi Apolos bilang, nanti dulu, kalau ada kesempatan yang baik, aku akan datang. Nah, saudara-saudaraku, dengan demikian Paulus mau katakan kepada kelompok yang ada,
dan khususnya kelompok Apolos, ya, bahwa dia dan Apolos itu tetap memiliki hubungan yang baik dan saling mendukung sebagai sesama pelayan Tuhan Yesus. Jadi hubungan Paulus dan Apolos baik-baik saja. Gitu. Kenapa pengikutnya yang jadi tidak baik? Ya, itu sesuatu. Ya. Mengapa kelompok mereka jadi tidak baik? Sementara Paulus sama Apolos baik-baik saja sebagai rekan sepelayanan. Dan mengapa mereka menjadi begitu rupa berselisih paham sehingga satu menjadi pro Apolos dan satu menjadi pro Paulus. Dan ini akan menghambat pekerjaan Tuhan dan pertumbuhan jemaat. Tentu sangat disayangkan. Karena yang dikorbankan di sini adalah sendi-sendi persekutuan. Pekerjaan, pelayanan, dan kesaksian itu menjadi lemah, menjadi kabur bila ada perselisihan dan perpecahan yang berkepanjangan. Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya iri hati dan perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus itu juga terjadi di jemaat-jemaat Tuhan, ya, sampai kini, termasuk di beberapa jemaat GPIB yang hingga kini sampai kepada perpecahan. Bahkan ada yang belum terselesaikan. Sedih kita bila melihat di tengah persekutuan itu ada permusuhan, ada perpecahan, ada perselisihan yang berkepanjangan terjadi. Sudah pasti ada akibatnya. Kita kehilangan sukacita, damai, sejahtera dalam persekutuan. Anggota jemaat merasa tidak nyaman dan tidak aman untuk datang bersekutu. Kita harus tetap, saudara-saudaraku, menjaga persekutuan jemaat dalam kasih. Karena jemaat ini adalah milik kesayangan Tuhan, bukan milik pelayan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita dapat menjaga persekutuan jemaat ini? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus punya pikiran yang sama, pemahaman yang sama, bahwa yang menjadi pusat perhatian kita, yang menjadi idola kita adalah Yesus Kristus, pemilik jemaat ini atau kepala dari gereja ini. Bukan keberpihakan kepada para pelayan yang diutus Tuhan ke tengah-tengah jemaat yang bisa datang dan pergi. Ketika para pelayan Tuhan itu pergi, sementara kita masih ada dalam perpecahan, apa yang dapat kita buat? Sementara idola kita itu sudah tidak ada lagi di tengah-tengah persekutuan. Tetapi luka-luka batin itu tidak segera sembuh begitu saja. Oleh karena itu, jangan kita biarkan hal seperti itu terjadi. Karena tidak memberikan keuntungan atau kebaikan bagi kita. Yang kedua adalah kita harus memiliki pemahaman yang benar bahwa kita ini adalah anggota dari tubuh Kristus. Dan Kristus itu adalah kepala tubuh itu yang mengatur segala sesuatu. Dan oleh karena itu, karena kita sama-sama anggota dengan
kepelbagaian kasih karunia yang diberikan, marilah kita menjalin hubungan yang baik supaya kita dapat bekerja sama dan memakai kasih karunia yang berbeda-beda itu menjadi sesuatu yang kita kumpulkan untuk kekuatan yang kita miliki dalam menata layani persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Jadi itu harus ada dalam pikiran. Bahwa yang punya gereja ini bukan kita, tetapi Tuhan. Dan semua kita yang ada di dalamnya, baik pelayan Tuhan, ya kalau di GPIB tentu pendeta, diaken, penatua, ya, juga pengurus-pengurus di Pelkat, ya, juga komisi, semua orang yang terlibat dan khususnya para presbiter, pendeta, diaken, penatua, bukan kita kepala gereja ini, tetapi Kristus. Semua kita harus tunduk taat kepada apa yang diperintahkan Kristus. Agar kasih Kristus itu kita rasakan mengikat kita dalam kekuatan kuasanya, sehingga Bapak, Ibu, dan saya bisa dipakai oleh Dia sedemikian rupa. Dan pekerjaannya dapat kita laksanakan dengan baik. Perselisihan dan klik yang terjadi di jemaat Korintus menjadi pelajaran buat kita. Dan jangan sampai hal itu terjadi di tengah-tengah persekutuan kita berulang-ulang kali. Kita belajar dari kegagalan. Kita belajar dari ketidaknyamanan, ketidakamanan. Kita belajar bahwa bila hal yang seperti itu terjadi, kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Kita beribadah tapi tidak ada berkat dalam ibadah yang membawa kita merasakan bahwa yang duduk di samping kita, di depan kita adalah saudara seiman kita. Bahkan dalam pikiran kita, kalau tak bertemu beberapa saat, kita rasakan ada kerinduan. Bukan hanya kepada beberapa orang, tetapi dalam persekutuan jemaat. Kalau toh juga di tengah-tengah persekutuan jemaat itu untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan, ada sektor-sektor itu biasa saja karena untuk pelayanan supaya mudah dilakukan. Tetapi tidak ada majelis jemaat sektor, tidak ada. Yang ada adalah majelis jemaat. Misalnya Bukit Muria yang kita cintai ini. Jadi tidak ada majelis sektor. Sehingga tidak ada orang bisa berkelompok mempertahankan sektornya, ya, atau mempertahankan kelompok pelkatnya, komisinya, enggak. Semua harus dapat memberi kontribusi yang baik bagaimana pekerjaan Tuhan ini. Persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, pembinaan di tengah-tengah jemaat ini dapat berkembang dengan baik atas peran kita masing-masing. Menurut kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan diperlihatkan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Jemaat ini akan semakin berkembang. Potensi-potensi yang Tuhan anugerahkan bisa ditata layani sedemikian rupa sehingga tidak ada orang yang tertinggal. Semua boleh ambil bagian menurut kasih karunia-Nya. Sehingga dalam kebersamaan kita tidak ada masalah yang tidak dapat kita bicarakan dan selesaikan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita sebagai sesama pelayan harus menjaga relasi kita dengan baik. Sebagai para pelayan dan anggota jemaat,
kita juga menjaga relasi dengan baik. Demikian juga di antara anggota jemaat satu dengan yang lain. Mari kita bangun relasi yang baik, penuh dengan cinta kasih, perhatian, ada damai, sehingga semarak persekutuan yang terjadi di tengah-tengah persekutuan jemaat GPB Bukit Muria semakin semarak, semakin dapat kita rasakan dan nikmati. Dan akhirnya kita betul-betul mengetahui, mengalami, inilah yang dikatakan persekutuan. Inilah yang dikatakan jemaat Tuhan. Inilah yang dikatakan milik kesayangan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena di dalamnya ada kasih, ada damai sejahtera, dan ada persekutuan yang utuh dan sejati oleh karena ikatan cinta kasih Tuhan Yesus. Amin. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus. Biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. Bangunkan persekutuan sidang jemaat, dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat. Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa, sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat, yang menunjuk ujung jalan terang al-kalam, yang memimpin pekerjaan Raja Imam. Jangan turut cita-cita dunia yang bergembira, satu itu saja Tuhan kita, Raja Salam. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan diri kita untuk memasuki doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh menikmati lawatan Tuhan lewat kebenaran firman yang sudah kami baca dan renungkan. Kiranya kami terus dapat menjadi alat yang baik di tangan Tuhan, menjaga sendi-sendi persekutuan, dan melakukan pelayanan serta kesaksian yang sesungguhnya yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Pada kesempatan ini, baik anggota jemaat maupun tamu jemaat yang ikut beribadah dimanapun mereka berada, Tuhan jangkaulah mereka, berkatilah mereka. Tuhan berikanlah segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam hidup mereka.
Tuhan, hiburkan mereka kalau sedang berduka cita. Kalau mereka sedang ada dalam kebimbangan, pertetapkan hati mereka. Kalau mereka ada dalam pergumulan materi yang mereka butuhkan, cukupkanlah Tuhan, limpahkan berkat-Mu atas mereka. Dan apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, ikutlah serta di dalamnya, agar mereka boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik karena mereka mengundang Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-gereja dan pekabaran Injil sampai ke pelosok-pelosok, dan khususnya gereja GPIB, baik jemaat kota maupun sampai di pos-pos pelayanan. Tuhan turut campur tangan, agar pelayanan kasih-Mu terus kami kerjakan secara serius untuk menjangkau umat Tuhan, jiwa-jiwa yang menantikan keselamatan yang daripada Tuhan. Khususnya juga dalam rangka mempersiapkan persidangan sinode di akhir bulan Oktober ini, baik majelis sinode maupun panitia, Tuhan tolong lengkapi mereka. Demikian juga jemaat-jemaat yang akan menjadi peserta maupun undangan-undangan, Tuhan persiapkan kami semua, agar persidangan sinode 2020 yang dilaksanakan 2021 ini karena pandemi COVID, Tuhan betul-betul bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan, dan apa yang kami takuti dan ragu tidak terjadi. Semua karena kasih dan pertolongan Tuhan semata. Kami juga berdoa untuk upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 yang sudah melandai. Pemerintah melakukan vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Biarlah seluruh rakyat Indonesia mau mendapatkan vaksinasi sehingga kami memiliki daya tahan tubuh yang baik. Dan dengan demikian tidak lagi virus corona itu mengalami perubahan dan menyerang kami kembali. Tetapi oleh karena kami memiliki daya tahan tubuh yang baik, maka virus itu dapat diatasi. Dan kami kembali dapat menjalankan kehidupan new normal dalam tatanan yang baru atau kembali seperti semula. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Kami juga berdoa untuk para dokter dan perawat yang masih terus bekerja siang dan malam. Tuhan memberkati, agar mereka boleh merasakan kasih sayang Tuhan dan pekerjaan mereka berhasil. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka yang mereka tinggalkan, biarlah tetap sehat dan mendukung dokter dan para medis yang dengan setia melakukan tugasnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat atau tamu jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang ada dalam pemulihan saat ini. Tuhan kiranya menolong Ibu Karmelia Luntungan, Bapak Robert Barus, Rusel Lasamahu, Ibu Irma Siahaan, Ibu Nina Tobing, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Taroreh, Ibu Catherine Worang, Bapak Sukarjanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Elsye Suot Oroh, Saudara Jimmy Malawau, Ibu Tilan Malawau, Ibu Asmarawati Hutagaul,
Ibu Masniari Pasaribu, Hendrika Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Ibu Suranti Kemal, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Jimmy Mamesa, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Ibu Teresia Maringka, Bapak Max Sariwating, Penatua Freddy Maringka, Penatua Freddy Marentek. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Demikian juga Ibu Suharningsi Damanik, Ibu Malingkas, Ibu Aipasa, Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanasale, Ibu Syane Raintung, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siahaan, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henok, Ibu Susi Peters, Bapak Krisos Sibarani, Ibu Ning Nengah, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete. Tuhan kiranya mau lawat mereka satu persatu dan menganugerahkan kesembuhan. Keluarga yang berduka, keluarga Sahu Silawane, karena Engkau telah memanggil pulang saudara kekasih mereka, Ibu Lisa Sabone. Hiburkan mereka dan kiranya mereka terus dapat menjalankan kehidupan di dalam kekuatan kuasa kasih-Mu yang menghibur mereka. Kami juga berdoa untuk para lansia, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa juga untuk liturgos dan juga saudara Donda dan Juan yang melayani multimedia. Tuhan juga memberkati. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah kepada saudara-saudara kami yang setia melayani Engkau. Inilah syukur hati kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 2 Korintus 8 ayat 7. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur
Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Bapa, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang melimpahi kami berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk berbagi berkat dan kasih. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu, serta membangun tubuh Kristus di dunia. Kiranya Roh Kudus menggerakkan hati dan pikiran kami menjadi berkat dalam hidup ini. Berkatilah gereja-Mu yang akan menggunakan dan mengelola persembahan ini, agar pelayanan gereja-Mu semakin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang disayangi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selamanya.